Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Reza Pahlevi, MPD. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang dinamika amandemen serta tantangan UUD 1945. Kalian mau tahu nggak nih, apa saja sih isi dari materi amandemen 1, 2, 3, dan 4 ini? Yuk kita bahas. Salah satu tuntutan reformasi 1998 ialah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yakni yang pertama, pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan bukan terletak pada rakyat. Yang kedua, karena kekuasaan yang sangat besar hanya ada pada presiden. Yang ketiga, adanya pasal-pasal yang terlalu luas atau dapat menimbulkan multitafsir. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diadakan tetap dengan ada aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yakni tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Pada tahun 1999 sampai dengan 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan amandemen yang keempat, yaitu penambahan dan pengurangan beberapa hal yang selama ini belum dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan hanya difokuskan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak bisa lagi dirubah. Jika ada suatu permasalahan yang berkembang sesuai perubahan zaman, jalan satu-satunya ialah melakukan revisi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, hasilnya Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, dan 194 ayat, 3 pasal aturan perakitan, dan 2 pasal aturan tambahan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR yaitu amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Dan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. 1. Amandemen pertama UUD 1945 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Hasil amandemen UUD 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. 1. Pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Kedua, pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Ketiga, pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, sumpah presiden dan wakil presiden. 4. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. 5. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. 6. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. 7. Pasal 15, pemberian gelar tanpa jasa dan kehormatan lain. 8. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. 8.
Pasal 20 ayat 1 sampai 4 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 10. Pasal 21 hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Perubahan fundamental yang terjadi pada amandemen UUD 1945 ke-1 antara lain: 1. Pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR. 2. Pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Amandemen kedua UUD 1945 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilaksanakan pada sidang tahun MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan kedua UUD 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Hasil amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. 1. Bab 6 mengenai pemerintah daerah. 2. Bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah. 3. Bab 9A mengenai wilayah negara. 4. Bab 10 mengenai warga negara dan penduduk. 5. Bab 10A mengenai hak asasi manusia. 6. Bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan. Dan terakhir Bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga meliputi 23 pasal dalam 7 bab, yaitu sebagai berikut. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai kementerian negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, dan bab 8A mengenai BPK. Amandemen keempat. Amandemen UUD 1945 yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri di atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Nah, hasil amandemen UUD 1945 yang keempat ini menetapkan yang pertama, UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekri Presiden pada 5 Juli 1959. Yang kedua, perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000. Sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Yang ketiga, bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pada pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Tujuan dari amandemen pertama yaitu 1. Memberikan penekanan pada perdebatan yang muncul pada awal kejatuhan rezim Soeharto. 2. Mengurangi kecenderungan UUD 1945 yang eksekutif heavy. Tujuan dari amandemen kedua yaitu 1. Memberikan landasan yang lebih kokoh terhadap keberadaan daerah dan pemerintahan daerah. 2. Melanjutkan usaha penguatan terhadap peranan DPR dalam proses penyelenggaraan negara Indonesia. Ketiga, memberikan penambahan yang lebih luas terhadap ketentuan HAM yang dirasakan amat terbatas dalam UUD 1945. 4. Penegasan wilayah, penduduk, pertahanan, dan keamanan, dan identitas negara. Tujuan dari amandemen ketiga yaitu 1. Pergantian proses pemilihan presiden dan wakil presiden. 2. Perbaikan terhadap pola pertanggungjawaban presiden
untuk dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya. Ketiga, mengakomodasi kehadiran lembaga baru. Tujuan dari amandemen keempat yaitu menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Tangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Tantangan konstitusi di Indonesia sendiri antara lain: 1. Masih banyaknya pejabat yang korupsi menggunakan uang yang merupakan hak rakyat untuk kepentingan rakyat tetapi malah dikorupsi. 2. Masih banyak masyarakat yang tidak ikut andil dalam pemilu padahal satu suara rakyat menentukan nasib bangsa. 3. Masih banyak ketidakadilan dalam hukum. 4. Masih banyak masyarakat yang intoleran terhadap perbedaan baik suku, agama, maupun ras. 5. Masih banyak terjadi demonstrasi mulai dari mahasiswa, buruh, masyarakat sipil, bahkan pelajar. 6. Masih adanya masyarakat yang mengajukan penolakan revisi undang-undang.